Halo semua, perkenalkan, saya Andrina Deborah Deara Uju dengan nomor induk mahasiswi 194111035, Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekstraksi fluida superkritik. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita masuk dalam pengertian ekstraksi fluida superkritik. Ekstraksi fluida superkritik adalah keadaan fluid dan tekanan superkritis, yaitu pada keadaan keseimbangan kondisi uap dan cair. Fluid dibuat dengan cara melakukan variasi pada suhu dan tekanan hingga di atas critical point atau CP etika. Titik kritik adalah suatu titik pertemuan antara temperatur kritik dan tekanan. Cara penaikan tekanan walaupun padatan kemungkinan akan terbentuk oleh tekanan yang sesuai. Tekanan kritik adalah tekanan uap pada temperatur kritis ketika suatu senyawa berada pada titik kritis besar pada fase superkritis. Kenaikan tekanan sedikit saja akan menyebabkan kenaikan densitas yang ada. Baik, berikut ini adalah diagram fase tekanan temperatur yang memperlihatkan area fluida superkritik dan hubungannya dengan area fase liquid serta fase gas. Selanjutnya, sifat fluida superkritik. Secara umum dan ilmiah, fluida superkritik memiliki karakteristik dan sifat antara gas dan cairan. Tidak ada antarmuka gas ke cair. Pemahaman isotermalnya menjadi positif dan koefisien ekspansif tidak terbatas. Jika kerapatan kritis dijaga konstan dan sama dengan kerapatan kapasitas panas berubah menjadi volume konstan dan cenderung tak terhingga. Kepadatan di atas titik kritis tergantung terutama pada tekanan dan suhu, tetapi dalam beberapa kasus itu tetap lebih dekat dengan komponen cair daripada gas. Kepadatan dapat meningkat ketika tekanan pada suhu konstan juga meningkat dan suhu pada tekanan konstan berkurang. Viskositasnya jauh lebih rendah daripada cairan, dan ini membuatnya memiliki sifat hidrodinamik yang sangat positif. Ketegangan permukaannya yang rendah juga memungkinkan penetrasi tinggi melalui padatan berpori. Selanjutnya yaitu sifat dasar fluida superkritik. Sifat-sifat zat cair atau fluida antara lain dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mudah menyesuaikan bentuk atau zat cair fluida dapat dengan mudah menyesuaikan bentuk pada segala tempat atau kontainer. Pada yang pertama kita bisa lihat di gambar yang ada. Untuk yang kedua, zat cair fluida tidak dapat dimampatkan. Dan yang ketiga, zat atau fluida meneruskan tekanan ke semua arah. Untuk prosedur kerja termasuk cara memasang alat, bahan yang akan diekstrak umumnya daun, bunga, akar, buah, kulit buah, biji, dan bagian tanaman lain yang mengandung ininya atsiri. Umumnya sampai dalam keadaan kering, saluran proses ekstraksi berlangsung ada perlakuan pengeringan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama, frigid drying, yang kedua, oven pada temperatur 45 derajat hingga didapatkan berat yang konstan, dan yang ketiga, vakum rotary evaporator 25 derajat Celcius hingga didapatkan berat yang konstan. Selanjutnya yaitu komponen dasar dari ekstraktor fluida superkritik ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu persediaan CO2, yang kedua kompresor gas atau pompa, yang ketiga zona pemanasan atau oven, yang keempat tangki ekstraksi, yang kelima restriktor pengeluaran atau valve, yang keenam atau yang terakhir adalah akumulator ekstrak atau kolektor. Selanjutnya kita lihat pada gambar yang tertera. Ekstraktor semi-box ini menggunakan karbon dioksida sebagai pelarut. Karbon dioksida cair dari tangki penyimpanan melewati bak pendingin sekitar 263 K, lalu dipompa oleh 2 pompa plung. Tahap berikutnya karbon dioksida dipanaskan dengan heat exchanger dibulat hingga mencapai temperatur proses ekstraksi. Tekanan diatur dengan regulator tekanan. Selanjutnya, ekstraktor yang berisi bahan baku secara termostatik dikontrol dengan tape pemanas elektrik. Temperatur di dalam ekstraktor dikontrol dengan controller digital. Sedangkan untuk tekanan keluar, ekstraktor diukur dengan tekanan gauge. Ekstraktor aliran CO2 yang mengandung ekstrak mengalir melalui percabangan katup atau valve.
valve jarum. Tekailah aliran dalam perjalanannya berkurang dalam 3 tingkatan menjadi tekanan atmosfer dan ekstrak minyak berkumpul dalam kolektor. Air dan komponen yang mudah menguap tersimpan dalam kolektor yang kedua. Selanjutnya yaitu aplikasi fluida superkritik yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, SFE atau ekstraksi fluida superkritik untuk ekstraksi produk alami komersial. SFE telah lama digunakan dalam industri untuk ekstraksi berbagai produk alam komersial. Produk paling banyak adalah dekafeinasi kopi, rempah-rempahan, dan minyak nabati. Dan untuk yang kedua, SFE atau ekstraksi untuk ekstraksi senyawa-senyawa bahan alam yang biasanya banyak digunakan dalam mengekstraksi senyawa-senyawa bahan alam. Salah satunya contoh adalah ekstraksi minyak esensial. Aroma ekstrak produk alami muncul karena adanya minyak esensial dari campuran kompleks sejumlah monoterpen termolabil dari senyawa dan kemungkinan hidrolisis dari hidrosolubilisasi. Yang ketiga yaitu aplikasi di bidang forensik. Di bidang forensik, ekstraksi fluida superkritik obat-obatan terlarang seperti opiat, stimulat atau halusinogen misalnya marijuana, obat-obatan terlarang lainnya. Obat halogen opiate yang paling sering disalahgunakan adalah morfin, kodein, dan heroin. Obat golongan stimulan yang dapat dianalisis menggunakan ekstraksi fluida superkritik adalah amfetamin dan kokain. Sedangkan untuk obat golongan depresan ialah barbiturat benzoadiazepin, dan temazepam. Selain digunakan untuk analisis puing-puing kebakaran, analisis bahan peledak, dan analisis sidik jari. Sekian penjelasan saya mengenai ekstraksi fluida superkritik. Semoga bermanfaat dan terima kasih.